Hari ini kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, yaitu tentang perjuangan Deborah dan Barak. Ibu bapak saudara semuanya, saya ingin mengajak Anda ke sebuah pemahaman latar belakang budaya pada waktu itu, yang mana di dalam budaya Israel, maka perempuan ditempatkan di bawah laki-laki. Jadi jarang sekali ada pemimpin perempuan. Hampir sebagian besar pemimpin itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena memang pada waktu itu budaya di Israel, pria itu jauh lebih penting dibandingkan dengan yang namanya wanita. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa justru dalam cerita ini kita melihat bahwa Deborah lah yang memimpin perang bangsa Israel melawan Raja Kanaan yang dipimpin pada waktu itu oleh Sisera? Di manakah pemimpin-pemimpin pria? Dan kenapa lebih populer Deborah dibandingkan dengan Barak? Padahal Barak adalah jenderal perang suku Naftali pada waktu itu. Sesungguhnya Barak punya potensi diberikan kemenangan Tuhan yang besar. Sesungguhnya Barak seharusnya menjadi lebih terkenal dibandingkan dengan Deborah. Tapi toh ternyata nama Barak pun saya tidak yakin semuanya pernah mendengarnya. Tetapi kalau nama Deborah, hampir semuanya tahu. Seorang wanita pejuang, pemimpin perang yang hebat yang dimiliki oleh bangsa Israel. Coba Anda baca ayat yang ke-8, atau kita baca ayat yang ke-7 lebih dulu. Dan aku, Tuhan maksudnya, akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau di sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Lalu kemudian jawab Barak kepada Deborah apa? Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Bukankah pria yang menjadi pemimpin semestinya? Tetapi dalam konteks ini sungguh berbeda. Baraklah yang justru berpendapat, kalau Deborah maju, saya akan maju. Kalau Deborah tidak maju, saya pun tidak akan maju. Harusnya dia ambil alih menjadi pemimpin karena dia pria. Lagi pula dia adalah jenderal perang, pemimpin perang. Bagaimana mungkin mentalnya seperti itu? Tetapi itulah yang terjadi. Sampai-sampai ayat yang ke-9, kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera, menyerahkan musuh maksudnya, ke dalam tangan seorang perempuan. Sampai-sampai Deborah berkata dengan tegas kepada Barak, kalau dalam perang ini Barak tidak akan mendapat kehormatan, sebab Tuhan akan menyerahkan musuh ke tangan seorang perempuan. Lalu kemudian cerita berlanjut, Sisera dan bangsa Kanaan akhirnya bisa dikalahkan. Dan ayat yang ke-15, Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Sisera ini akhirnya melarikan diri. Yang menarik adalah Sisera, panglima orang Kanaan ini, matinya di tangan siapa? Laki-laki di tangan perempuan, yaitu di tangan Yael, istri Heber. Anda nanti bisa baca di bawah. Di dalam pasal yang keempat ini seolah-olah Tuhan hendak mengangkat citra seorang wanita yang dalam budaya waktu itu dianggap kelas 2, dianggap sekunder, tidak sepenting pria. Tapi Tuhan di dalam pasal 4 ini mengangkat Deborah, mengangkat cerita tentang Yael yang membunuh Sisera. Ibu bapak saudara semuanya, apa makna rohani yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita? Ada waktu-waktu tertentu yang mana kita merasa inferior.
Dalam arti mungkin kita tidak sehebat orang lain, mungkin kita berada dalam kondisi tidak semapan orang lain, kita bahkan dalam kondisi tidak berdaya dan seterusnya. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, jangan berkecil hati, apalagi menganggap diri kita rendah, menganggap diri kita tidak bisa apa-apa. Selama kita punya Tuhan, sebagaimana Tuhan mengangkat Deborah dan Yael, Tuhan yang sama akan mengangkat dan memberkati kita. Sehingga mungkin di mata orang kita biasa, tetapi pada waktu tertentu ketika Tuhan mengangkat kita, memberkati kita, mempromosikan kita, tidak ada yang mustahil. Sebagaimana Deborah diberikan kemenangan yang gilang gemilang ketika dia bersedia taat dan mau ambil tindakan, maka hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berani bangkit, ketika kita berani ambil tindakan bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya mungkin. Malah jangan seperti Barak, mendapat kesempatan, mendapat kehormatan, tetapi tidak berani ambil resiko, tidak berani mengambil tanggung jawab. Sehingga ketika kita melakukan hal yang sama, harusnya ada tanggung jawab yang kita ambil. Begitu kita tidak berani, maka orang lainlah yang Tuhan akan kirim untuk mengambil alih apa yang harusnya kita lakukan. Ibu bapak saudara semuanya, jangan sampai apa yang Tuhan percayakan kepada kita dipindahkan kepada orang lain karena kita tidak mau melakukannya. Pelajaran ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita semuanya, menjadi pengingat yang berharga. Tuhan sejatinya mau mengangkat, memberkati kita. Beranikah kita untuk menyambut berkat Tuhan ini dengan bertanggung jawab melakukannya? Tuhan berkati.